Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Cerah ya? Kata gak sih? Nggak kata ya? Ya pokoknya gitulah. Sekarang gua mau ngejelasin nih. Kan banyak dari video gua yang kemarin gua upload, kan banyak yang nanya nih, kayak bang, perawatan CVT gimana sih bang, buat Vespa-matic boros nggak sih? Terus masih banyak lagi yang lainnya ya. Rata-rata sih ke mesin gitu, soal sektor-sektor mesin kayak yang di sini nih. Ya saya paham, mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya, perawatan Vespa-matic tuh mesinnya tuh kayak gimana, atau perawatannya tuh kayak gimana. Nah, mungkin kali ini gue bakal ngejelasin secara detail ya, sejujur-jujurnya, nge-review lah gitu, sejujur-jujurnya. Vespa yang gue pakai ini udah sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Soalnya kan ini gue beli second. Nah, gue bakal ngejelasin perawatan dan kalau bisa dibilang kayak keluhan secara keseluruhan nih. Selama 2 tahun gue pakai Vespa ini, apa aja sih keluhannya gitu, apa sih kelemahannya, segala macam perawatannya. Jadi pertama, kalau boleh jujur nih, sebenarnya ngebatin sih bro kalau pakai Vespa-matic tuh. Kalau misalkan emang bener, ada yang komen tuh di video gue yang sebelumnya, Vespa itu bukan untuk kaum mending-mending, bener banget. Jadi gue punya Scoopy di rumah, tapi ini motor harian gue juga. Ini motor harian gue pakai seminggu bisa lah sampai 5 hari atau 4 hari. Jadi kalau Vespa-matic itu gimana cara kita ngerawatnya aja bro. Jadi ngerawatnya itu dari sektor CVT, kita harus lihat sektor CVT-nya itu kadang kalau udah geredek atau udah nggak enak dipakai, itu mungkin kotor pertama, atau ada yang aus. Atau aus tuh maksudnya kayak udah, misalkan nih kayak di Vespa-matic ini kan komponennya sama ya kayak motor-motor Jepangan, ada kapas gandanya, ada variator segala macam. Jadi tuh mungkin kapas gandanya udah aus, udah habis gitu, harus diganti segala macamnya. Jadi ada beberapa faktor sih yang harus kita perhatikan kalau di Vespa-matic. Terus ini nih bro, ini nih barang kecil tapi kadang ngeselin gitu. Bayangin gue 3 kali ganti ini nih, engine mounting. Gue 3 kali gantiin engine mounting karena engine mounting hilang bro. Akhirnya setelah terakhir gue ke salah satu bengkel di Jakarta, diakalin lah sama abang-abangnya, pakai klip besi. Klip besi, kelihatan gak sih? Bentar. Nah itu ada klip besi tuh, ada klip besi di situ. Nah itu tuh diganjel jadi biar dia nggak kabur lagi. Ini kan karet bro. Nah yang makanya gue heran tuh kenapa Vespa-matic mahal lah, sampai 40 sampai hampir mau 50 juta, tapi komponennya itu masih make yang sekiranya kita tuh kayak karet gitu loh ya kan. Rata-rata kan kenapa nggak besi atau spacernya atau mountingnya kenapa nggak diganti komponen yang lebih bagus gitu kan, biar lebih awet gitu. Ngomong-ngomong ini gue baru kelar ngecat bro, anjay. Ini gue baru kelar ngecat sekitar 2 minggu di Scooter Nation. Kalau ada yang tahu, mungkin kalau ada yang nggak tahu nanti gue tag. Dia tuh di daerah Jakarta Utara. Nih, Hub Scooter Nation. Nah ini warnanya magenta. Dia perpaduan antara pink dan ungu gitu. Nah, balik lagi ke perawatan ya. Kemarin gue sempet nggak nyala, jadi tuh mungkin ada beberapa, kalau misalkan dari teman-teman itu masuk ke grup Vespa ya, Vespa-matic khususnya, ada kan kayak, bang kenapa sih bang motor gue nggak bisa di starter gitu, bang motor gue kok nggak bisa nyala sih bang. Nah itu rata-rata banyak banget bro yang ngalamin hal kayak gitu, entah itu tahun muda atau tahun tua gitu. Malah justru tahun muda kayak saya ini tahun 2015 baru ngerasain trouble kayak gitu tuh baru kemarin karena dinamo starter ini nih bro, nih dinamo starter gua ternyata harus diganti. Gua nggak tahu sih, gua nggak ngerti
itu emang bener rusak atau gimana. Jadi gue ceritanya ke bengkel resmi, di daerah Jakarta lah, bengkel resmi Piaggio. Jadi gue kasih tahu, gue konsultasi kenapa nih motor gue nggak bisa nyala segala macem. Terus kata dia langsung nembak kayak, oh nih dinamo starternya bang harus diganti. Oke dong, maksud gue nanya, bang apa ini nggak bisa diakalin biar bisa bener lagi gitu. Kata dia nggak bisa, harus diganti. Oke, gue ganti. Singkat cerita gue ganti ini, gue lihat tuh pemasangan ini nih dinamo starter, tapi motor gue nggak bisa nyala juga. Wah, gue kepo dong. Wah yo, kenapa nih? Apa ada yang rusak lagi ya kan? Ternyata diganti pakai aki yang lain. Ini kan aki ya, diganti pakai aki lain atau aki motor lain, nyala bro. Wah, gue netting dong. Anjir, ternyata diganti aki nyala. Apa gue dibohongin? Ternyata bukan dinamo starter ya kan. Tapi ya udahlah. Akhirnya sih mekaniknya bilang kayak, bang ini akinya tuh drop. Ini gue jumper dulu, nanti dipanasin atau dipanasin lah, di standbyin gitu di sander 2 di rumah biar dia ngecas sendiri dari motor. Loh kok jadi aki gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi gue mikir, ya lagi juga dinamo starter gue yang lama di rumah. Jadi sewaktu-waktu nanti gue mau kepo gitu kan, mau tahu nih dinamo starter bisa apa enggak, nanti bisa gue jual lagi gitu. Jadi kalau bisa dibilang nih Vespa-matic gue batin bro. Batinnya tuh gue mahasiswa yang pemasukannya masih dari orang tua gitu kan. Gue harus ngumpulin, harus spend uang tuh setiap bulan 300.000 atau 250 lah untuk perawatan servis, oli segala macamnya. Jadi menurut gue tuh kalau emang motor ini buat harian atau bro-bro ini mau beli buat harian, gimana ya? Ya rekomen sih. Jadi ada kebanggaan sendiri gitu kan, Vespa Pride gitu kan. Lu juga makanya di jalan, ya lu beda sendiri gitu, hobi terutama sih. Kalau saya sih kalau misalkan saya pribadi lebih ke hobi sih. Gue mikirnya tuh kayak, wah Vespa beda gitu ya kan. Tapi perawatannya juga bro yang harus bro-bro ini yang perhatiin nih. Jadi Vespa ini bisa dibilang dia mahal, tapi tuh banyak komponen-komponen kecil yang menurut gua pribadi tuh kayak sepele gitu. Kayak engine mounting, atau kayak sikring, atau kayak aki, saklar, handle segala macem yang harusnya worth it lah dengan harga segitu. Tapi Piaggio ini ngasihnya ya nggak lebih baik dari motor-motor Jepangan yang gue punya gitu. Ya ini review jujur sih, tapi secara overall gue make Vespa ini puas sih, puas banget. Untungnya gue make Vespa ini kan namanya Polar bro. Ngomong-ngomong, gue make Vespa ini udah selama 2 tahun, tapi nggak ada kayak kendala yang berarti gitu. Sedangkan kalau gue masuk grup Facebook, gue lihat tahun 2018, tahun 2019 itu udah rata-rata ada aja kendalanya. Padahal bisa dibilang gue aja tahun 2015 ini nggak ada masalah gitu pas bulan-bulan pertama atau selanjutnya, atau setahun lah bisa dibilang. Pas gue pakai tuh nggak ada kendala gitu yang berarti. Tapi setelah mau hampir nginjak 2 tahun baru tuh kayak tadi yang gue bilang, dinamo starter. Terus oh iya, seal apa sih itu namanya tuh yang dalam mesin ada deh. Jadi tuh olinya rembes gitu bro. Ternyata tuh harus ada diganti selangnya lah gitu. Nah terus apa ya, nih bisa lihat bro, tara. Kelihatan gak sih? Tuh pecah bro, apa putus, copot gitu, retak. Awalnya retak, tapi pas saya ganti dinamo starter, mekaniknya bilang, bang ini pecah bang ya selangnya. Padahal mah di saya sebelum belum pecah. Ya udahlah nggak apa-apa, itu saya ganti. Jadi kalau misalkan bro-bro atau mbak-mbak yang menonton video ini mau beli Vespa-matic, yang harus diperhatikan tuh perawatan bulanan. Perawatan bulanan itu harus ngeluarin atau spend uang tuh sekitar 300.000 sampai 2,5 sampai 300.000 tergantung apa oli apa yang mas atau bro pakai ya kan. Terus apa yang harus diganti, kayak misalkan ada tambahan
filter oli atau filter udara yang harus diganti, itu bisa nambah tergantung bengkel sih. Jadi kan bengkel Vespa itu mungkin mereka mikirnya Vespa Matic yang punya tuh orang-orang kaya gitu kan. Jadi nge-markup harganya tuh nggak masuk akal. Tapi mau gimana, ya lo punya Vespa ya lo harus terima gitu, Vespa Matic tentunya. Nah terus ada nih bro, kayak beberapa, ini miring gak sih? Enggak ya, miring gak sih? Ya gitulah pokoknya. Terus kalau misalkan untuk perawatan sih gampang sebenarnya, nggak kayak harus ada perawatan spesial. Sama aja sih kayak motor-motor Matic biasa, harus ganti oli per bulan segala macamnya. Tapi untuk bensin, kenyamanan, ya rasain sendiri dah nanti kalau punya Vespa. Apalagi pride kan, pride-nya lu punya Vespa Matic. Wih anak Vespa Matic gitu kan. Tapi saya nggak ngerti juga sih apa emang perasaan orang-orang aja. Tapi saya mikir ya namanya motor gitu kan, ya lu pakai, kegunaannya ya tetap aja buat ngebantu lo pergi-pergian kemana-mana. Tapi kalau misalkan emang bro atau mbak-mbak ini yang nantinya nonton nggak mau ribet gitu kan, ya kalau emang mau tetap beli Vespa Matic, dirawat baik-baik. Gimana caranya Vespa bro atau mbak nantinya tuh nggak bermasalah gitu. Kalian ngeri bro kalau misalkan Vespa kan udah gitu ringkih, bukan ringkih juga sih, kayak ya perawatan yang lu kasih, apa yang lu dapat nantinya gitu. Mungkin kayak gitu aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyain atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyain lagi di komen. Jangan lupa di like, di subscribe, biar gua makin semangat bikin videonya. Oke. Salam dari Polar Sprint Trivi 2015.